Bagian paling penting di awal penelitian manajemen keuangan adalah mengumpulkan data, laporan keuangan yang bisa dalam bentuk laporan keuangan tahunan, semesteran, atau tiap periode kuartal. Selanjutnya, dari tiap-tiap periode laporan keuangan tersebut, kita analisis rasionya satu persatu sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Kebayang nggak sih? Lumayan ribetnya proses ngumpulin data laporan keuangan dari tiap-tiap periode. Kalau harus download satu-satu laporan keuangan per tahun, per semester, apalagi per kuartal. Nah, belum lagi kita masih harus ngitung rasio analisis laporan keuangannya satu persatu, sesuai kebutuhan penelitian. Nah, di seri bimbingan skripsi keuangan episode kedua kali ini, kita akan persingkat prosesnya dengan mengintegrasikan data analisis laporan keuangan yang telah dipublish oleh pihak sekuritas untuk kita gunakan sebagai data penelitian keuangan. Salah satu elemen paling penting dalam transaksi perdagangan di pasar modal adalah perusahaan sekuritas, atau biasa disebut dengan sekuritas. Dikutip dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, perusahaan sekuritas adalah pihak yang telah mendapatkan izin dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek atau broker dealer. Selain perdagangan efek, perusahaan sekuritas terkadang juga merangkap jasa efek lainnya seperti penjamin emisi efek atau underwriter dan manajer investasi. Kegiatan usaha perusahaan sekuritas sebagai perantara perdagangan efek diantaranya adalah melakukan kegiatan jual beli efek baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan pihak lain, di mana kegiatan tersebut dapat dilakukan di Bursa Efek Indonesia atau melalui transaksi OTC atau over the counter. Sebagai underwriter, sekuritas membantu calon emiten dalam melakukan IPO dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek di pasar perdana. Sedangkan untuk manajer investasi, sekuritas dapat melakukan kegiatan usaha seperti pengelolaan portofolio efek pada nasabah-nasabah tertentu berdasarkan perjanjian sesuai dengan peraturan yang ada di pasar modal. Juga pengelolaan portofolio investasi kolektif melalui produk-produk yang telah diatur, seperti produk-produk derivatif, dan kegiatan lainnya yang telah diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Bagi investor yang ingin berinvestasi di pasar modal, seperti jual beli saham, terlebih dahulu harus membuka rekening saham melalui perusahaan sekuritas yang telah memiliki izin sebagai perantara perdagangan efek di Otoritas Jasa Keuangan. Untuk menunjang transaksi jual beli tersebut, pihak sekuritas biasanya menyediakan data berupa hasil analisis laporan keuangan dari masing-masing emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, hasil analisis laporan keuangan ini yang selanjutnya bisa kita pakai sebagai data penelitian keuangan. Kalian bisa pilih sekuritas mana yang paling cocok dengan kalian, baik dari sisi kemudahan transaksi, fitur yang tersedia, kualitas layanan nasabah, dan lain sebagainya. Di sini saya cuma coba share pengalaman layanan sekuritas dari salah satu sekuritas yang namanya Stockbit, yang menurut saya punya fitur yang cukup lengkap, pelayanan yang baik, informasinya juga beragam, data analisis yang tersedia cukup komplit, dan sekaligus dapat berfungsi sebagai forum diskusi yang gampang dipakai. Ya, semacam sosial media lah kurang lebih. Stockbit ini semacam one-stop investment application, di mana analisa, investasi, dan diskusi antar para trader bisa dilakukan dalam satu platform aplikasi. Mulai tanggal 17 Januari 2022 kemarin, PT Mahakarya Arta Sekuritas secara resmi telah berubah nama menjadi PT Stockbit Sekuritas Digital, di mana perubahan tersebut merupakan langkah Stockbit untuk terus berinovasi dalam menyediakan platform trading yang reliable untuk memudahkan investasi para investornya di pasar modal. Kalian bisa download aplikasi Stockbit ini di App Store bagi para pengguna iPhone atau Google Play Store bagi para pengguna Android. Tapi untuk integrasi dengan penelitian, khususnya dalam pembuatan tabulasi data penelitian,
Saya lebih prefer pakai web application-nya di stockbit.com. Kelebihan lain dari Stockbit, buat kalian para newbie, kalian bisa coba trial feature-nya dulu selama 1 bulan gratis. Dengan sign up terlebih dahulu, cukup menggunakan alamat email dan nomor handphone kalian sebelum bergabung sebagai investor. Oke, kalian bisa cari di Google, bisa googling yang namanya Stockbit. Lalu nanti muncul Stockbit, kita tinggal klik di sini Stockbit. Nah, ini halaman awalnya. Kalau kalian belum punya akun pasti harus sign up dulu ya. Tinggal sign up. Di sini ada sign up. Nah, lalu kalian bisa sign up atau bisa register dengan akun Google kalian, akun Facebook atau pakai email biasa kalian gitu. Saya sarankan pakai Google aja biar lebih gampang. Nanti langsung terintegrasi dengan akun Google-nya. Sekaligus nanti yang dibutuhkan datanya seperti nomor handphone ya. Jadi cukup butuh alamat email, Google Mail sama nomor handphone. Kalian udah bisa register ke Stockbit. Nah, selanjutnya ini adalah halaman home dari Stockbit. Kalau kalian udah berhasil register ya, udah login di akunnya Stockbit kalian gitu. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan di aplikasi Stockbit ini ya. Nanti kalian bisa explore sendiri beragam fitur yang ada di aplikasi Stockbit. Paling tidak di sini saya mau nyontohkan cara ngambil data laporan keuangan yang sudah dianalisis ya. Jadi hasil analisis data laporan keuangan yang sudah dianalisis sama Stockbit yang kita manfaatkan untuk penelitian kita bersama kalau ada fitur lain yang bisa kita manfaatkan ya. Nah, di sini saya fokus ada tab di atas nih, ada tab financial. Jadi kalian tinggal klik dulu tab financial. Oke. Nah, di tab financial ini nanti langsung muncul emiten. Ini yang saya cari misalnya UNVR karena saya udah pernah nyari sebelumnya. Atau kalian kalau misalnya mau nyari perusahaan lain, misalnya Astra Agro Lestari misalnya kayak gitu, AALI. Tinggal kalian masukin kodenya aja. Atau kalau nggak kode misalnya masukin nama perusahaannya misalnya apa misalnya Jasa Marga gitu. Jasa Marga nanti kalau kalian cari, nah ada JSMR misalnya. Kita mau cari Jasa Marga tinggal klik JSMR. Kalau udah hafal kodenya langsung masukin kode aja. Nah, saya mau nyari di sini nyontoin misalnya saya mau nyari UNVR. Unilever. Oke. Nah, saya misalnya mau tahu dulu nih informasi tentang Unilever, kalian bisa klik di sini ada tombol ada tab profile. Nah, di tab profile nanti ketahuan. Company background-nya seperti apa, UNVR, terus shareholders-nya. Ini bisa kita pakai datanya kalau yang mau menganalisis tentang kepemilikan ya, data-data kepemilikan kayak kepemilikan institusional, kepemilikan masyarakat dan lain-lain gitu. Kepemilikan manajerial gitu dan lain-lain gitu. Ini bisa dipakai. Lalu kita juga bisa ngelihat corporate action. Corporate action itu misalnya kayak tanggal dia bagi dividen atau ada misalnya stock split, RUPS dan lain-lain itu bisa dilihat. Misalnya saya mau tahu ada nggak nih stock splitnya. Oh ternyata ada stock split dia rasionya 1:5 di tanggal 30 Desember 2019 gitu. Nah, jadi ketahuan gitu. Nah, kita balik lagi ke fungsi utamanya yaitu kita mau ngambil data finansialnya. Nah, oke. Di data finansial ini nanti kalian bisa menyesuaikan. Kalian mau ngambil datanya dari income statement. Di sini ada pilihan ya. Ada income statement, balance sheet atau cash flow. Lalu periodically-nya mau dari quarterly atau annual gitu atau tahunan. Atau cuman butuh kuartal 1 doang tiap tahunnya atau kuartal 2 doang gitu. Nanti bisa dicoba-coba sendiri. Lalu ada di sini ya, as reported biasanya. Terus apa currency-nya ada dalam Indonesian rupiah sama US dollar. Ini bahasanya kalian mau pilih pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Lalu ini urutnya ya. Kalian mau urut dari latest, kalau latest berarti Z2A, kalau yang dari data awalnya berarti A to Z. Ini berarti dari 2008 sampai ke 2021 kuartal 3 kemarin, yang 2021 kuartal 4 biasanya datanya belum dirilis ya. Ini baru bulan Januari soalnya. Lalu pilihannya datanya mau dalam currency, numerical value-nya atau dalam persen gitu. Ini juga buat merubah datanya nih bisa dalam juta gitu, ini dalam ribu gitu. Ini bisa disesuaikan tergantung kebutuhan kalian. Lalu di bawah kita mau ngambil datanya misalnya ini price earning ratio, lalu ada price to sales, ada return on asset tergantung kebutuhan kalian.
Saya mau nyoba misalnya, saya udah bikin contoh kasus, misalnya di sini. Oke, saya mau ngambil data laporan keuangannya Unilever, misalnya contoh kasusnya dari 2014 sampai 2021, kuartal 1 sampai kuartal 4, lalu 2021-nya sampai kuartal 3. Data yang saya butuhin adalah data profitability yang diproyeksikan sama ROE, lalu ada solvability diwakili oleh DER, debt to equity ratio, sama data nilai perusahaan yang diwakili sama price to book value. Nah, ngambilnya gimana nih caranya gitu kan? Nah, ini simulasinya gini. Jadi saya ngambil di sini misalnya tadi data return on equity. Nih, saya langsung klik blok aja. Cuman perlu diingat ya, di sini kan datanya dalam persen, sedangkan nanti mungkin ada beberapa data yang datanya dalam desimal gitu, itu harus disesuaikan ya. Jadi ini return on equity bisa diblok, ini 2008 tinggal sesuaikan, tadi kita butuh dari 2014 kuartal 1. Ini 2014 kuartal 1. Oke, nah ini kita ini. Nah, biasanya nggak bisa diklik kanan, nggak bisa diklik kanan. Kalau nggak bisa diklik kanan, di Ctrl P aja dulu buat lihat preview. Oke, nah 2014 kuartal 1 return on equity. Nah ini nih datanya 2014 kuartal 1 return on equity. Nah yang di copy dari preview nih. Saya zoom sedikit. Oke, nah dari sini return on equity. Nah ini kita klik kanan. Sorry. Kita copy lalu kita paste di Excel-nya. Nah, di sini di paste. Nah, gitu. Begitupun yang debt to equity ratio. Debt to equity ratio datanya nggak di income statement biasanya. Oh, ini data PBV-nya ada. Oke, financial health-nya debt to equity ratio quarterly. Ini A atau Z dulu ya. Kita rubah biar dia bisa 2014. Nah, tadi. Nah, ini 2014 Q1 0,01 ya. Mau di print preview dulu boleh, atau kalian mau langsung biar lebih cepat, mungkin ada yang pengen saya ngetik manual aja langsung boleh, itu juga sama aja. Nah ini bisa kita zoom dulu, klik kanan copy atau Ctrl C, dia tinggal di Ctrl V di situ. Lalu tadi untuk data PBV nya ada di key ratio di balance sheet ya. PBV quarter ini 46,63, ini udah dalam persen ya PBV yang ini nih. Ini kuartal 4 kuartal 1 nya. Ctrl P dulu 39,74. PBV Q1 39,74 ini ya. Oke, ini kita Ctrl C lalu Ctrl V di sini. Oke, nah itu pun selanjutnya prosesnya sampai data di tahun 2021 kuartal ketiga. Kurang lebih gitu cara penggunaan aplikasi Stockbit untuk integrasi sama data tabulasi, sama pembuatan tabulasi data laporan keuangan ya. Untuk pembuatan tabulasi lengkapnya kalian bisa lihat di tutorial nomor 21, nanti linknya kami sertakan di atas. Tinjauan pustaka biasanya menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyusunan tugas akhir seperti skripsi. Beberapa mahasiswa memasukkan terlalu banyak hal yang sebenarnya tidak terlalu berguna dalam tinjauan pustaka, bahkan terkadang sampai ratusan halaman. Beberapa lagi banyak yang melewatkan unsur-unsur tinjauan pustaka yang sebenarnya substansial. Sampai jumpa di bahasan selanjutnya dalam bimbingan skripsi keuangan.